Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Administrasi Negara, di mana ini adalah materi pertama dari mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana hukum administrasi negara, ada satu materi yang perlu saudara-saudara pahami, bahwa berbicara mengenai hukum administrasi negara ini sangat berkaitan dengan konsepsi negara hukum yang kemudian nanti berkembang menjadi negara hukum. Ada konsepsi muncul lagi negara hukum kesejahteraan, negara hukum yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi itu yang akan kita bahas pada kali ini. Apa sih yang dimaksud dengan negara hukum? Sebetulnya negara hukum secara sederhana itu bisa dimaknai sebagai negara yang berdasarkan atas hukum. Kalau kita berikan penjelasan lebih lanjut, maksud dari negara hukum adalah negara yang di dalamnya segala aspek kehidupan bernegaranya itu harus berdasarkan pada hukum, harus memiliki alas hukumnya, harus memiliki landasan hukumnya, harus memiliki dasar hukumnya. Jadi segala aspek kehidupan di negara itu harus diatur oleh hukum dan tidak boleh bertentangan dengan hukum. Nah, mengenai konsepsi negara hukum ini ada dua istilah di kalangan Eropa atau di negara-negara Eropa kontinental, ya. Di kalangan Eropa kontinental ini, istilah negara hukum itu dikenal dengan istilah Rechtsstaat. Dikenal dengan istilah Rechtsstaat. Apa yang dimaksud dengan negara hukum atau apa yang dimaksud dengan Rechtsstaat? Rechtsstaat adalah negara yang di dalamnya atau negara yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Negara yang di dalamnya terdapat pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dan yang kedua, Rechtsstaat adalah negara yang didasarkan pada teori trias politika. Apa itu teori trias politika? Teori trias politika ya semoga Anda masih ingat dengan materi atau mata kuliah ilmu negara, karena di situ dibahas juga mengenai trias politika. Trias politika itu adalah teori mengenai pembagian kekuasaan di suatu negara. Jadi agar kekuasaan yang dijalankan di negara itu tidak sewenang-wenang, maka kekuasaan di dalam negara itu perlu dipecah dan kemudian dipisahkan. Ada kekuasaan di dalam negara yang berkuasa untuk membentuk undang-undang, yakni legislatif. Ada kekuasaan di negara itu yang bertugas, tugasnya adalah menjalankan undang-undang, yakni eksekutif. Dan ada kekuasaan di dalam negara itu yang berkuasa untuk menegakkan undang-undang atau menegakkan hukum, yakni yudikatif. Ketiganya harus terpisah. Ya. Lalu yang ketiga itu ada Rechtsstaat adalah pemerintahan yang berdasarkan atas undang-undang, pemerintahan yang berdasarkan atas hukum. Bahwa negara sebagai suatu organisasi kekuasaan, ya, negara sebagai organisasi kekuasaan itu di dalamnya ada pihak-pihak yang memegang kekuasaan, yakni pemerintah. Nah, negara hukum adalah negara yang pemerintahannya, ya, dalam menjalankan yang pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya itu harus berdasarkan atas hukum. Jadi tidak didasarkan atas kekuasaan yang dia miliki semata. Jadi
pemerintahan atau pemerintah dalam menjalankan pemerintahan itu harus berdasarkan atas undang-undang. Lalu yang keempat, adanya peradilan administrasi, pengadilan tata usaha negara. Yang kelima, adanya kepastian hukum, karena berdasarkan atas undang-undang maka harus ada hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Harus ada kepastian hukum. Lalu istilah yang kedua mengenai negara hukum ini dikenal dengan istilah rule of law. Ini dikenal di kalangan Anglo-Saxon ya. Apa yang dimaksud dengan rule of law? Rule of law adalah negara yang di dalamnya terdapat supremasi hukum, supremacy of law. Adanya kedaulatan hukum, adanya kekuasaan hukum, hukum yang berkuasa di negara tersebut. Lalu yang kedua, adanya persamaan di hadapan hukum. Jadi semua sama di mata hukum, tidak ada pembedaan satu sama lainnya. Yang ketiga, adanya konstitusi yang didasarkan pada hak-hak perorangan. Jadi ada di suatu negara yang disebut dengan rule of law, itu di dalamnya harus ada konstitusi, di mana konstitusi itu mengatur perlindungan, pengakuan dan perlindungan hak-hak perorangan, hak-hak asasi manusia. Jadi ada dua istilah ini ya. Yang pertama adalah Rechtsstaat dengan ciri-ciri itu, adanya pengakuan, perlindungan HAM, negara didasarkan atas trias politika, pemerintahan berdasarkan undang-undang dan lain sebagainya sampai kepastian hukum. Ada juga istilah rule of law ya. Supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan adanya konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan. Ini adalah ciri-ciri atau ini adalah dua konsep negara hukum ya, yang satu Rechtsstaat dengan ciri-ciri yang ada 5 itu, dan yang kedua adalah rule of law. Jadi negara hukum itu sebetulnya adalah negara di mana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan itu dibatasi oleh ketentuan hukum. Pemerintahan yang dibatasi atau pemerintahan yang berdasarkan atas hukum, pemerintahan yang kekuasaannya dibatasi oleh hukum. Jadi tidak sewenang-wenang. Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang tunduk pada pemerintah. Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan negara, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Sementara tujuan hukum itu sendiri adalah untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna. Jadi intinya bahwa dalam negara hukum adalah hukum itu ditempatkan di negara tersebut itu sebagai aturan main dalam penyelenggaraan negara oleh pemerintah, baik itu juga sebagai aturan main di dalam masyarakat itu sendiri. Itu adalah konsepsi mengenai negara hukum. Bagaimana dengan negara Indonesia? Apakah negara Indonesia adalah negara hukum? Kita tegas menjawab bahwa Indonesia adalah negara hukum. Itu bisa kita jumpai di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana di situ dikatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya segala aspek kehidupan di dalam negara Indonesia itu harus sesuai dengan hukum, harus berjalan berdasarkan hukum. Tetapi di dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa di negara Indonesia itu intinya ya, kalau kita bahasakan ulang dengan bahasa kita sendiri, intinya di dalam negara kesatuan Republik Indonesia itu terdapat pemegang kekuasaan. Ya, selain pemerintah pusat, ya, kekuasaan itu juga dibagi ke daerah-daerah
baik itu daerah provinsi, yang kemudian di daerah provinsi itu dibagi menjadi daerah, kabupaten, kota, yang mana tiap-tiap daerah tersebut memiliki pemerintahan daerah. Artinya kekuasaan tidak terpusat di pemerintah pusat saja, tetapi kekuasaan itu juga dibagi kepada pemerintah daerah. Jadi yang berkuasa di negara ini bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Kekuasaan pemerintahan daerah itu adalah sesuatu yang konstitusional, menjadi hak konstitusional dari suatu daerah. Karena apa? Karena diatur di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu kita lihat juga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat utamanya. Di situ ada tujuan negara: melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi, itu adalah tujuan negara. Oleh sebab itu, dengan adanya tujuan negara ini, maka pemerintah atau pihak-pihak yang berkuasa di negara ini itu juga harus menjalankan kekuasaannya itu dalam rangka untuk mencapai tujuan negara. Jadi, dan pemegang kekuasaan itu kan bukan hanya pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah juga. Artinya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menjalankan atau dalam menyelenggarakan pemerintahannya, urusan pemerintahannya itu harus berdasarkan pada upaya untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya harus mengacu pada tujuan negara. Agar apa? Agar penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan itu benar-benar sejalan dengan tujuan negara. Nah, jadi merujuk pada rumusan tujuan negara di pembukaan Undang-Undang Dasar tadi, maka sebetulnya Indonesia itu juga bisa disebut sebagai negara kesejahteraan atau yang dikenal dengan istilah welfare state. Negara kesejahteraan atau welfare state. Jadi negara Indonesia itu adalah negara hukum. Ya, di satu sisi negara Indonesia adalah negara hukum, tetapi negara hukum yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Negara hukum yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh sebab itu, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa penyelenggaraan negara, penyelenggaraan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan di negara ini, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu harus sesuai dengan aturan hukum. Selain itu juga harus sejalan dengan pencapaian tujuan negara. Harus sesuai dengan tujuan negara. Jadi selain berdasarkan atas hukum, penyelenggaraan negara, penyelenggaraan pemerintahan itu harus dijalankan dalam koridor atau dalam acuan untuk mencapai tujuan negara, yakni tadi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, pemerintah di suatu negara kesejahteraan, pemerintah di welfare state, di suatu negara kesejahteraan itu dituntut untuk lebih aktif, memainkan peranan yang lebih luas dan aktif, harus lebih aktif. Negara bukan hanya menjalankan undang-undang saja, tetapi negara juga harus lebih aktif lagi melakukan tindakan semata-mata untuk mencapai tujuan
negara. Pemerintahan harus memastikan bahwa kesejahteraan masyarakatnya itu benar-benar dia pedulikan. Jadi pemerintah di suatu negara kesejahteraan itu harus lebih aktif lagi, bukan negara yang pasif. Negara pasif itu misalnya negara yang tugasnya hanya sebagai polisi, ya. Jadi ketika ada orang yang melanggar ketertiban itu dihukum misalnya, itu kan negara polisi, negara penjaga malam, ya, istilahnya itu. Nah, tapi kalau negara kesejahteraan itu negara harus aktif memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu adalah konsepsi mengenai welfare state. Lalu apa hubungannya antara negara hukum, negara kesejahteraan dengan hukum administrasi negara? Jadi kalau kita bicara mengenai negara itu kan sebetulnya adalah organisasi kekuasaan, di mana pemerintah di situ sebagai pemegang kekuasaan. Jadi dan pemerintah itu kan bukan hanya pemerintah pusat, tetapi ada pemerintah daerah yang berkuasa di daerahnya masing-masing. Oleh sebab itu, karena negara adalah organisasi kekuasaan, sedangkan pemerintah adalah pemegang kekuasaan, sedangkan kekuasaan itu sebetulnya cenderung sewenang-wenang jika tidak dibatasi. Kalau kekuasaan itu tidak dibatasi, itu pasti akan sewenang-wenang, akan cenderung seenaknya. Oleh sebab itu, mengacu pada ketiga premis tadi, premis pertama adalah negara adalah organisasi kekuasaan, premis kedua adalah pemerintah sebagai pemegang kekuasaan di suatu negara, premis yang ketiga, kekuasaan itu akan cenderung sewenang-wenang jika tidak dibatasi. Maka mengacu pada ketiga premis itu, bisa ditarik kesimpulan bahwa dibutuhkan instrumen hukum yang menjadi acuan bekerjanya alat-alat perlengkapan negara. Jadi agar tidak sewenang-wenang, maka dibutuhkan instrumen hukum. Untuk apa? Untuk menjadi acuan bekerjanya pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan mengawasi penggunaan kekuasaan oleh alat-alat perlengkapan negara tersebut. Mengawasi penggunaan kekuasaan oleh pemerintah. Jadi untuk memastikan untuk apa? Untuk memastikan agar penyelenggaraan negara itu tidak sewenang-wenang dan sesuai atau sejalan dengan tujuan negara. Oleh sebab itu, diperlukanlah instrumen hukum yang kemudian kita kenal dengan istilah hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara muncul sebagai instrumen yang digunakan untuk mengawasi penggunaan kekuasaan pemerintahan. Jadi agar kekuasaan pemerintahan itu dijalankan tidak sewenang-wenang, dan agar kekuasaan pemerintahan itu dijalankan untuk mencapai tujuan negara, maka diperlukan instrumen hukum, yakni hukum administrasi negara. Jadi keberadaan hukum administrasi negara itu muncul karena adanya penyelenggaraan kekuasaan negara oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang menuntut dan menghendaki penyelenggaraan tugas-tugas kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang berdasarkan atas hukum. Jadi untuk memastikan agar kekuasaan yang dijalankan tidak sewenang-wenang dan tetap dalam koridor untuk mencapai tujuan negara, maka hadirlah hukum administrasi negara. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga Anda bisa memahaminya dengan baik. Ini adalah pijakan awal Anda untuk mempelajari lebih lanjut mengenai hukum administrasi negara. Jadi sebelum Anda mempelajari lebih lanjut mengenai hukum administrasi negara, Anda diharapkan memahami terlebih dahulu konsepsi, ya, mengenai hukum administrasi negara itu mengapa harus ada. Kenapa hukum administrasi negara itu harus ada? Ya, itu tentu kaitannya tadi dengan negara hukum dan negara kesejahteraan. Saya akhiri untuk
video pembelajaran kali ini. Semoga Anda bisa mempelajarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.